Hai guys, what's up? Welcome to Zewang. Well, kali ini aku mau bacain energinya Scorpio untuk kontemplasi akhir tahun 2022. Ini general reading, so sangat mungkin sekali kalau nggak bisa cocok untuk semuanya, ambil baiknya ya. Untuk menyambut tahun baru yang luar biasa di tahun 2023 ini, kita harus tahu nih, apa aja yang nggak beres di tahun ini gitu. Apa aja yang harus kita perbaiki ya. Apa aja PR-PR yang mungkin itu masih terus menjadi PR karena nggak dikerjakan ya. Jadi jangan ngomong soal prediksi dulu nih di tahun 2023, tapi kita harus tahu nih untuk menyambut energi-energi yang positif tuh apa aja kemarin kesalahan yang mungkin seharusnya tidak kita ulangi lagi di tahun 2023 ya. Kontemplasi Scorpio akhir tahun 2022 ya. Evaluasi diri ya, introspeksi diri. Nine of Swords, Page of Cups. Aku rasa kamu mungkin belum move on dengan masa lalu kamu ya, gitu, yang I don't know, yaitu mungkin menyakitkan. Terus kamu masih sering sekali lihat ke belakang, dan seringnya kamu melihat ke belakang tuh kayak menghambat pergerakan kamu, menghambat laju kamu ya. Jadi mungkin kamu sering sedih, sering galau, yang dimana waktu kamu tuh harusnya bisa dipakai untuk hal-hal yang produktif, hal-hal yang positif, tapi hanya kamu habiskan untuk meratapi nasib kamu mungkin ya, meratapi masalah percintaan mungkin, meratapi masa lalu yang udah nggak bisa diapa-apain, udah jadi masa lalu ya, tinggal diambil aja pelajarannya ya, masa lalu. Page of Cups, 12 Cups. Eight of Cups. Jadi mungkin kamu banyak menyesal atau sering kali menyesal di tahun ini karena kemarin-kemarin mungkin banyak hal dimana kamu gak berhasil lakuin itu. Banyak sih, ini mungkin bisa soal pekerjaan atau soal pengambilan keputusan, atau bahkan ini kayaknya banyak juga yang masalah percintaan ya gitu. Jadi mungkin belum move on dari pacarnya, belum move on dari mantannya, sehingga kamu seringkali waktunya dipakai untuk bersedih, untuk ya mungkin banyak rebahan kali ya, itu dimana seharusnya kamu masih bisa banyak melakukan, masih seharusnya kamu bisa, belibet ya, seharusnya waktu yang kamu pakai untuk rebahan dan lain sebagainya itu bisa kamu pakai untuk misalnya membaca buku, bersih-bersih, olahraga, itu sih. The Sun, King of Pentacles, Seven of Cups. Dan mungkin kamu terlalu banyak meratapi nasib kamu. Kenapa sih duitku kok cuma segini aja, kenapa tagihanku masih banyak, kenapa banyak mengeluh ya gitu. Dan mungkin kamu belum bisa memanage uang dengan baik ya. Jadi masalah kamu ini tuh gak cuma satu, tapi kayaknya ada masalah uang, masalah pekerjaan, dan mungkin juga masalah percintaan ya. Dan tahun ini mungkin tahun yang lumayan atau paling berat di dalam hidup kamu ya. Rasanya tuh sampai tahun sekarang ini nih, dulu sampai sekarang ini tuh kerasa mungkin tahun yang berat buat kamu. Mungkin aja ada tahun yang berat sebelumnya, tapi kamu masih bisa menghandle, kamu masih bisa mengatasi emosi kamu, masih bisa cari solusi dan lain sebagainya. Tapi tahun ini kamu tuh kebanyakan nggak ngapa-ngapain ya, mikir juga enggak mungkin. Jadi mungkin lontang-lantung secara pikiran dan fisik kali ya, bukan lontang-lantung yang kayak orang di jalan, enggak, lontang
luntang-lantung pikirannya stagnan, kondisinya sangat stagnan aku rasa di sini. Dan ini sangat memberatkan, ini sangat berat banget ya, beban banget buat kamu secara psikis, secara fisik mungkin, dan macam-macam ya. Strength ya, kamu bener-bener membutuhkan stimulus, power, motivasi, tapi kamu nggak tahu gimana caranya itu gitu. Kamu nggak tahu gimana caranya itu, cari motivasinya kemana, harus ngapain dan gimana gitu ya. Memang kamu mungkin mengharapkan kayak ada pengharapan, ingin menemukan jalan keluar gitu, tapi kamu kayak mau jalan ke sana itu masih banyak ragu, mau jalan ke sini masih banyak pertimbangan gitu sih. Jadi memang ini benar-benar harus let go. Masa lalu nggak bisa diubah, masa lalu ya nggak bisa diapa-apain ya. Tentu mungkin kita menyesal dengan apa yang mungkin telah kita lakukan, atau bahkan yang belum sama sekali kita lakukan gitu. Kenapa sih dulu aku nggak ngelakuin ini gitu sih? Kenapa sih aku dulu ambil jalan yang seperti ini gitu? Penyesalan datangnya di akhir ya. Anggap aja ini adalah sebagai pelajaran hidup, di mana pelajaran hidup yang ini nantinya akan mengantarkan kamu menjadi orang yang lebih kuat lagi, dan orang yang mungkin lebih bijak ya untuk menghadapi segala macam masalah ya. King of Pentacles, Seven of Pentacles. Yes, aku rasa kamu bener-bener ingin keluar dari kondisi yang seperti ini, kondisi yang mungkin sangat stagnan buat kamu dan kamu gak nyaman dengan kondisi seperti ini. Cuma ya kamu kehilangan motivasi diri ya. Itu banyak hal dimana kamu mungkin ingin melakukan banyak sekali aktivitas, atau ingin melakukan ingin melakukan banyak hal, tapi kamu mungkin seakan-akan gak punya waktu. Tapi sebenarnya bukan gak punya waktu, cuma kamu aja yang gak bisa ngatur waktu. Mungkin itu, kamu belum bisa memanage perhatian kamu di mana nih gitu. Ini sih ya. Jadi kamu harus healing. Jadi kamu harus tahu dan menyadari bahwa yang lalu itu udah kamu lalui, udah gak ada sekarang waktunya adalah sekarang. Maafkan diri kamu semisal dengan penyesalan yang mungkin itu sangat membebani diri gitu. Jadi mungkin kamu harus flashback ke dalam diri kamu, kenapa dulu kamu sampai melakukan hal ini, ataupun kamu tidak melakukan hal ini. Kamu ulik sedikit tentang kenapanya. Jadi semisal contoh aja, harusnya kamu memperjuangkan cinta nih ya, ini contoh ya. Harusnya kamu memperjuangkan cinta kamu dengan kita sebut siapa ya siapa ya namanya ya, oke lah, siapa ya, Michelle, ya. Ini contoh ya. Jadi semisal kamu ingin memperjuangkan cinta kepada Michelle waktu itu, tapi waktu itu kamu tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu hanya bisa meratapi nasib dan kondisi kamu. Seharusnya mungkin ya, kalau kamu bisa berjuang, ini yang kamu sesalkan sekarang. Pasti mungkin kamu sekarang masih sama Michelle, tapi sekarang enggak. Bisa aja kamu sendiri atau dengan yang lain gitu. Oke, kita flashback ke belakang. Kamu lihat kondisi kamu kemarin tuh kenapa gitu. Semisal ya, ini contoh ya. Semisal kamu ternyata bangkrut waktu itu, atau nggak punya pekerjaan waktu itu gitu. Ya udah, kamu harus melihat, oh memang kondisinya seperti ini dan aku nggak bisa ngelakuin apa-apa. Which is ini mungkin udah jalannya kali ya dari yang atas. Itu aja. Kamu harus tahu penyebabnya sehingga kamu nggak bisa melakukan apapun itu yang seharusnya kamu pikir pasti bisa nih, harusnya nih goals gitu. Tapi kamu nggak lakuin itu. Kamu lihat kondisi saat itu kamu lagi gimana. Kalau ada faktor eksternal di luar
yang mempengaruhi kamu, yaitu jadikan sebagai mungkin alasan ya, atau apa ya, bukan ya, bagian dari indikasi apa ya, bagian dari cara untuk healing kamu. Kemudian kalau faktor internal, kamu harus tahu nih, dulu kamu masih karena aku masih muda, masih labil, belum tahu mana yang baik, mana yang benar, belum tahu jalan apa yang harus aku pilih. Jadi oke lah, mencoba berdamai, mencoba memaafkan diri sendiri. Itu mungkin akan membantu kamu untuk let go dan move on dari masa lalu. Ini contoh aja case-nya, case-nya macam-macam, bisa soal pekerjaan dan lain sebagainya gitu. Pastikan bahwa ada sesuatu yang mungkin saat ini kita nggak tahu jawabannya, tapi mungkin nanti 2-3 tahun atau 5 tahun kita akan ketemu jawabannya gitu ya. Jadi itu contoh simpelnya aja ya. Jadi mungkin nih ya, bagi contoh lagi ya, dari pengalaman pribadi. Dulu zaman muda ya, zaman kuliah ya, sebenarnya ini orang bukan tipe aku, tapi karena udah terbiasa sering ketemu dan main bareng, akhirnya kayak nyaman gitu. Terus akhirnya pacaran, terus nggak lama tapi sering bertengkar. Sebenarnya dia bukan tipe aku, terus putus. Waktu putus kan akhirnya atensi dan semuanya yang seakan-akan udah menjadi kebiasaan dan candu itu kan terputus langsung kan, dan itu kan yang mengganggu psikis kita. Pasti kita akan sangat kehilangan dan nggak mau kehilangan itu. Dan zaman dulu tuh ngajak balik tapi nggak bisa. Akhirnya sekarang sangat mensyukuri kenapa bisa, akhirnya sekarang tuh sangat bersyukur kenapa nggak jadi sama dia. Karena dulu mungkin masih labil, pemikiran juga masih sempit, lingkungan juga masih sempit. Sekarang mungkin kita akan menarik ke belakang bahwa coba kalau dulu sama dia mungkin aku nggak bisa seperti ini gitu. Mungkin dia kan dulu kan dia orangnya posesif, waduh mungkin aku nggak bisa sampai sini nih karirnya, aku nggak bisa jalur lewat sini, levelku nggak seperti ini gitu. Mungkin kita nggak akan nemu jawabannya sekarang, tapi mungkin 2-3 tahun lagi atau 5 tahun lagi atau kapan nanti kita akan mensyukuri apa yang sudah terjadi di belakang. Oke, itu contoh simpel. Thank you, bye bye.